Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw udlama aw ajala jala alaih. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Hayatus Sahabah. Pagi hari ini kita akan membahas wasiat Sayyidina Umar radhiyallahu an kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan perlu kita pahami, Sa'ad ibn Waqqas ini adalah merupakan sahabat Rasulullah SAW yang dikenal sebagai sahabat yang ahli memanah. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas ini termasuk di antara sahabat yang juga diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang wasiat Sayyidina Umar kepada beliau ketika beliau diutus oleh Sayyidina Umar, dan kemudian apa pesan penting yang beliau sampaikan seperti di dalam judul yang kita sebutkan pada kajian kali ini yang kemarin kita sampaikan, yaitu jalan kebinasaan, yaitu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Dari kitab Hayatus Sahabah juz yang kedua halaman 365 sampai 367. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat Umar ibn al-Khattab li Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wasiat Umar ibn al-Khattab kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Akhraja Ibnu Jarir. Ibnu Jarir telah mengeluarkan riwayat min tariqi Saif an Muhammad, dari jalan Saif dari Muhammad, wa Talhah bi isnadihima, dengan dan Talhah dengan isnad dari keduanya. Anna Umar arsala ila Sa'adin radhiyallahu anhuma, bahwa Umar telah mengutus Anna Umar arsala ila Sa'adin radhiyallahu anhuma, mengutus atau mengirim surat kepada Sa'ad radhiyallahu anhuma. Faqadima alaihi, kemudian datang kepadanya. Fa'ammarahu, jadi ketika itu Sa'ad menghadap kepada Umar, lalu kemudian fa'ammarahu, Umar mengangkat Sa'ad untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi panglima, ala harbil Iraq, untuk memimpin perang melawan atau untuk melakukan penaklukan, ya, karena peristiwanya ini kalau kita perhatikan adalah peristiwa yang terkait dengan perang, ya, ala harbil Iraq wa ausahu, dan kemudian memberikan wasiat kepada beliau. Sa'ad ibn Abi Waqqas perlu kita catat, ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam riwayat yang lain pasukan Sa'ad ini adalah pasukan yang luar biasa. Ketika beliau diutus untuk membebaskan wilayah Persia, termasuk Irak ini, kalau kita perhatikan itu masuk wilayah Persia. Irak, Iran itu masuk wilayah Persia. Jadi Jazirah Arab seperti yang sering kita sampaikan itu meliputi sekarang 7 negara. Pada zaman Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW wafat, ketika itu Islam sudah menguasai seluruh Jazirah Arab. Jadi meliputi Arab Saudi, kemudian Kuwait, Bahrain. Jadi Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, ya. Nah, termasuk kalau kita perhatikan bagaimana wilayah tadi itu adalah wilayah yang berbatasan, ya,
Jadi Jazirah Arab ini meliputi 7 wilayah atau 7 negara sekarang tadi, kemudian berbatasannya dengan Syam, yaitu Palestina, Yordania, dan Lebanon, Suriah 4. Kemudian di wilayah Persia itu ada Irak dan Iran. Nah, wilayah Persia ini atau kemudian sekarang menjadi Irak dan Iran ini ditaklukkan atau dibebaskan oleh pasukan, termasuk yang kemudian sangat terkenal pasukannya ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya keistimewaan, punya karamah. Di antara karamahnya adalah beliau doanya mustajab. Itu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma istajibhu idza ta'aka. Ya Allah, kabulkanlah doa dia ketika dia meminta kepadamu. Maka seorang Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, Masya Allah ya, sampai kalau kemana-mana beliau, orang tahu Rasulullah mendoakan beliau dan doa beliau mustajab. Ini Sa'ad ibn Abi Waqqas ya. Dan diantara yang kemudian pada saat penaklukan Persia, ketika beliau menyeberangi sungai Dajlah, sungai yang sangat besar, bukan sungai kecil, pasukan kuda yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Waqqas ini bisa menyeberangi sungai itu, sehingga ketika itu Raja Persia ketika diberitahu bahwa ada pasukan berkuda yang bisa menyeberangi sungai Dajlah, dia mengatakan ini bukan pasukan manusia, ini adalah pasukan jin, sampai begitu. Jadi ini diantara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwa pasukan berkuda ini dia bisa berjalan di atas air tadi. Wallahu a'lam ya. Ala kulli hal, pasukan ini akhirnya berhasil menembus sungai yang ganas tadi itu dan sampai ke seberang ya, dalam keadaan selamat. Nah, ini diantara keistimewaan yang Allah berikan kepada pasukan ini dengan pemimpinnya yang diberikan karamah oleh Allah, yang doanya mustajab. Jadi ketika berdoa, doanya mustajab. Nah, ini sedikit tentang Sa'ad. Nah, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini asli Mekah. Beliau masuk Islam sejak di Mekah ya, dan beliau ini termasuk di antara sahabat yang ketika diancam ibunya, karena waktu masuk Islam itu masih di Mekah, ibunya sempat mengancam Sa'ad ibn Abi Waqqas. Di antara bentuk ancamannya itu adalah agar Sa'ad ibn Abi Waqqas ini murtad atau kembali kepada agama lamanya, kalau tidak ibunya akan bunuh diri dengan cara tidak makan. Apa kata Sa'ad ibn Abi Waqqas? Beliau mengatakan, kalau seandainya ibu memiliki nyawa 1000 dan nyawa itu keluar satu demi satu, aku tetap tidak akan meninggalkan agama. Akhirnya ibunya kalah dengan ancaman Sa'ad ibn Abi Waqqas, dengan sikap ibn Abi Waqqas ini. Akhirnya ibunya Sa'ad ibn Abi Waqqas ini mengalah ya, dengan keteguhan sikap dan pendirian putranya, dan akhirnya beliau tidak murtad ya, beliau tetap dengan agamanya sampai akhir hayatnya. Ini kisah tentang sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Maka di dalam riwayat ini disebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas kemudian datang menghadap Umar, fa'ammarahu al-harbil Irak. Beliau diberikan tugas sebagai pemimpin untuk memimpin pasukan menyerang atau membebaskan Irak. Wa ausahu, dan kemudian berwasiat kepada Sa'ad. Ini wasiat Umar ya. Nah, ketika itu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi Umar bin Khattab ketika itu menjadi khalifah.
Apa wasiat Umar bin Khattab kepada Sa'ad ibn Waqqas? Ya Sa'da bani Wuhaibin, katanya. Wahai Sa'ad, ya. Jadi wahai Sa'ad, di sini kemudian disebutkan la yaghurannaka minallahi, kamu jangan sekali-kali silau, kata Umar bin Khattab. Kamu jangan sekali-kali silau, ya, minallahi, dari Allah, ankila khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebutan atau dengan gelar beliau itu adalah merupakan khalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khal itu, ya, khal itu adalah paman, ya. Jadi khal itu adalah paman yang dari arah. Jadi khal ini adalah paman dari arah ibu. Jadi beliau ini berarti saudara ibunya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi saudara dari ibunya, ya. Jadi kalau kalau khal itu, ya, ya. Jadi istilah khal itu adalah paman dari saudara ibu. Ya, kalau am itu adalah paman dari ayah. Ada am, kalau dalam bahasa Arab itu ada ammi, ada kholi, ya, kholah, ammah. Nah, jadi kalau saudara laki-laki dari bapak itu disebut am, kalau saudara laki-laki dari ibu itu disebut khol. Nah, ini. Jadi beliau ini adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dari bibi, ya, istilahnya itu. Wasahibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu bukan hanya kholnya Rasulullah, tetapi bukan hanya pamannya Rasulullah, tetapi beliau itu juga merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Abu Thalib itu disebut sebagai am, ya, makanya dalam hadis ya ammi itu berarti paman dari saudara ayahnya Nabi. Jadi kalau paman dari saudara ibunya Nabi, ya, itu berarti khal tadi, ya. Jadi di sini disebutkan beliau itu adalah paman dari ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sahibu Rasulillah, dan beliau ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna Allaha, kata Umar bin Khattab, jadi kamu jangan bangga dengan sebutan sebagai pamannya Nabi. Kamu jangan bangga dengan sebutan, dengan kedudukan sebagai sahabat Nabi. Coba bayangkan, ya, sahabat, ya, orang yang membersamai Rasulullah dan berjuang bersama Nabi sejak di Mekah. Tapi oleh Umar bin Khattab diingatkan, itu tidak boleh menjadikan kamu, ya, menjadi kebanggaan. Ini sahabat, ya, ini sahabat. Coba bayangkan dengan kita yang bukan siapa-siapa, ya. Jadi nasihat Umar kepada saat ini, masya Allah, ya. Kemudian apa kata beliau? Fa innallaha la yamhu syai'an, ya, la yamhu syai'an bisayyi. Jadi kalau kamu itu melakukan perbuatan buruk, maka keburukanmu itu tidak akan bisa dihapus dengan keburukan, meskipun kamu itu sahabat Nabi. Itu kasarnya begitu. Meskipun kamu itu pamannya Nabi. Jadi jangan dikira kalau pamannya Nabi, kalau sahabatnya Nabi melakukan keburukan, kemudian keburukan itu bisa dihapus dengan keburukan. Nggak bisa. Karena Allah itu sudah punya standar, Allah itu sudah punya patokan, ya. Keburukan itu hanya bisa dihapus dengan kebaikan.
Itu standarnya, itu patokannya. Jadi meskipun seorang itu punya kedudukan yang luar biasa, tadi itu sebagai paman Nabi, sebagai sahabat Nabi, kalau dia melakukan perkara buruk, terus dia pengen perkara buruk tadi itu terhapus, maka tidak bisa menghapus perkara buruk itu dengan keburukan, harus dengan kebaikan. Itu rumusnya ya. Jadi tidak ada keistimewaan bagi siapapun, meskipun dia sahabat Nabi, meskipun dia orang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW. Walakinnahu yamhus sayyi'a bil hasani, Allah itu ya, Allah itu menghapus keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kalau kita ingin keburukan kita dihapus oleh Allah, jangan melakukan keburukan. Keburukan yang kita lakukan itu harus kita hapus dengan apa? Amal soleh. Itu kunci ya. Jadi itu rahasianya. Ini enggak peduli siapapun dia, posisinya sebagai apa, kalau dia ingin keburukannya itu dihapus, maka caranya seperti itu, yaitu dengan cara tadi ya. Jadi keburukannya dihapus dengan kebaikan. Karena ayat Al-Qur'annya ya, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi innal hasanati ya, yudhibnas sayyi'at, perkara baik atau perbuatan baik itu akan menghapus, akan menghilangkan as-sayyi'at, keburukan. Jadi kalau kita ingin keburukan kita dihilangkan, maka kuncinya adalah keburukan kita harus kita hilangkan dengan amal soleh itu, dengan perbuatan baik. Itu dari ayatnya. Kemudian beliau mengatakan fa innallaha laisa bainahu wa baina ahadin nasabun. Jadi Allah itu, Allah bagi Allah, karena Allah itu tidak punya anak, Allah itu tidak punya anak ya, lam yalid wa lam yulad. Maka di sini disebutkan fa innallaha laisa bainahu wa baina ahadin nasabun. Jadi antara Allah dengan siapapun itu tidak ada nasab, illa ta'atahu, kecuali ketaatan orang itu kepada Allah. Jadi orang itu akan punya hubungan istimewa dengan Allah itu bukan karena nasab, karena Allah tidak punya anak, Allah tidak punya keluarga ya. Hatta keluarga Nabi maksudnya begitu, hatta sahabat Nabi, kalau dia tidak taat kepada Allah, maka sahabat, maka apa namanya, posisi sebagai paman Nabi tadi itu nggak ada artinya di mata Allah. Itu maksudnya. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ada seseorang yang katakanlah misalnya punya hubungan darah dengan Rasulullah, itu di satu sisi, tapi bagi Allah, Allah tidak mempunyai nasab apapun dengan manusia. Karena itu kalau kita bicara soal hubungan antara hamba itu dengan Allah, tidak ada lain adalah hubungan ketaatan. Siapa yang paling taat kepada Allah, dia yang hubungannya paling dekat dengan Allah. Bukan karena dia paman Nabi, bukan karena keturunan Nabi, bukan karena sahabat Nabi, bukan karena itu. Ini pelajaran penting yang diingatkan oleh Umar bin Khattab kepada kita. Jadi siapapun kita, mau ustadz, mau orang biasa, selama kita tidak punya ketaatan yang lebih kepada Allah, itu nggak ada bedanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tadi dalam riwayat tadi itu disebutkan bahwa posisi kita itu sebagai sahabat Nabi, posisi kita sebagai paman Nabi, posisi kita sebagai keluarga Nabi, itu nggak ada bedanya dengan manusia yang lain, kecuali apa? Ketaatannya. Nah ini yang diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi fa innallaha laisa bainahu wa baina ahadin nasabun. Jadi di antara Allah dan siapapun itu tidak ada hubungan nasab kecuali ketaatan dia kepada Allah. Nah ini penting. Jadi ini termasuk cara berpikir yang sangat mendasar. Jadi supaya kita itu, kalau kita bicara soal kebanggaan, maka kebanggaan kita itu ya ketaatan kita, ketakwaan kita itu. Meskipun itu pun nanti dikritik,
Dalam arti begini, jangan sampai ada orang itu karena merasa taat terus kemudian akhirnya dia sombong, oh saya lebih taat daripada dia. Nggak boleh juga, nggak boleh juga. Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu belum menceritakan ya, orang karena saking taatnya terus dia merasa bahwa dirinya itu lebih taat daripada orang lain, berarti kan dia sudah mulai sombong. Nggak boleh ya. Dibanding dengan ada orang yang ya taatnya biasa tapi dia kadang melakukan maksiat, kadang dia melakukan dosa, tapi karena dia melakukan maksiat dan melakukan dosa itu dia selalu merasa bahwa dirinya itu pendosa, sehingga kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia tidak sombong. Justru orang ini itu karena dia tidak punya sifat sombong tadi, itu justru lebih baik disukai oleh Allah, karena Allah suka ya orang yang selalu ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah meskipun dosanya banyak ya, daripada orang yang merasa dirinya lebih baik lalu kemudian dia sombong karena merasa dirinya sebagai orang yang taat tadi. Itu tidak boleh ya, bahwa kita taat itu wajib, tapi perasaan sombong bahwa kita merasa sebagai orang yang paling taat itu yang tidak boleh. Makanya sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW itu meskipun mereka Masya Allah dijamin surga, amalnya dengan Nabi selama di Mekah, amalnya bersama Nabi di Madinah, itu kalau sholat ya, kalau sholat itu mereka selalu menangis. Qiyamul lail mereka penuhi dengan air mata. Itu mereka, karena mereka merasa takut amalnya nanti tidak diterima oleh Allah. Itu sahabat Nabi ya. Nah perasaan seperti itu penting. Jadi jangan karena merasa sebagai sahabat Nabi, jangan karena merasa sebagai paman Nabi, jangan karena merasa sebagai ahli ta'at lalu kemudian merasa amalnya sudah cukup. Sahabat saja merasa amalnya nggak cukup gitu loh. Nah ini perasaan yang dibangun oleh Umar bin Khattab ya, itu koreksi Umar bin Khattab, termasuk yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya tadi itu diingatkan. Jadi supaya kita jangan merasa sudah sempurna. Kita itu harus justru merasa bahwa kita ini tidak sempurna, kita ini masih kurang ya. Dan tidak ada yang bisa memastikan amal kita selama ini itu sudah diterima semuanya oleh Allah. Tidak ada yang bisa memastikan. Siapa yang bisa memastikan amal kita diterima oleh Allah? Nah ini nasihat dari Umar bin Khattab ya, yang sangat penting. Makanya beliau mengatakan fa innallaha laisa bainahu wa bain ahadin nasabun. Jadi di antara Allah dengan seseorang itu enggak ada hubungan nasab ya, kecuali ketaatan dia kepada Allah. Yang dilihat oleh Allah itu ketaatan kita ya, yang dilihat oleh Allah itu ketaatan kita. Fa nasu syarifuhum wa badi'uhum fi dzatillahi sawa. Bagi Allah, zatnya Allah, manusia itu mau statusnya sebagai syarifah ya, orang yang mempunyai kedudukan yang mulia karena nasab tadi, atau orang biasa yang dia tidak dianggap oleh manusia karena tidak punya kedudukan yang mulia. Lawannya wadi ya, lawannya syarif tadi itu adalah wadi. Di mata Allah orang itu sama, nggak ada bedanya, kata Sayyidina Umar. Makanya jangan sombong karena merasa menjadi pamannya Nabi. Ini nasihat pada saat Ibnu Waqqas, karena merasa menjadi pamannya Nabi, merasa menjadi sahabatnya Nabi. Jangan sombong karena merasa menjadi atau punya hubungan darah dengan Rasulullah. Jangan sombong, nggak boleh ya. Maka Sayyidina Umar mengatakan seperti itu. Di mata Allah semuanya sama. Apa dasarnya? Inna akramakum indallahi atqakum ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan la fadla li arabin minal ajam illa bittaqwa. Orang Arab dan orang non Arab tidak ada keutamaan kecuali takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Apa? Yang paling taat kepada Allah. Itu yang paling mulia. Nah ini yang diingatkan ya, ini yang diingatkan tadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Jadi yang diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tadi itu, subhanallah. Kemudian beliau menyatakan Allahu Rabbu
Allah itu Tuhan mereka. Ya, Allah itu Tuhan mereka. Wa hum ibaduhu, dan orang-orang itu adalah hambanya Allah. Yatafadaluna bil afiyah, mereka masing-masing itu mempunyai keutamaan. Apa keutamaan yang Allah berikan kepada mereka masing-masing? Afiyah. Afiyah itu, makanya kalau kita dalam doa kan, doa kita itu kan diantaranya Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Apa makna afiyah? Ya, kalau afwa itu, ya, menurut para ulama, al-afwa itu dia lebih luas daripada maghfirah, daripada ampunan. Itu al-afwa. Makanya ketika Lailatul Qadar kan doanya innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna ya karim. Itu afwa ini dia lebih luas, ya. Ada yang mengatakan bahwa afwa itu dia menghapus. Kalau maghfirah itu mengampuni dosa, tetapi dosanya itu nggak dihapus. Sementara afun itu bukan hanya mengampuni dosa, tapi juga menghapus dosa. Jadi kita ini bukan hanya mendapatkan ampunan dari Allah, tapi dosa kita juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni au fa'fu anna, tergantung sendiri atau jamak. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Doa yang lain tadi Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Jadi kalau kita tawaf pada waktu kita sampai di rukun Yamani, nah itu diantara doanya Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, ya, kami memohon, ya inna nas'aluka, memohon kepada al-afwa tadi, ampunan dosa-dosa kita minta dihapus oleh Allah. Juga bukan hanya diampuni, minta dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Wal afiyah. Afiyah itu kondisi prima. Nah, para ulama menjelaskan al afiyah di sini yang menjadikan kita kemudian memiliki tafadul, kelebihan satu dengan yang lain itu apa? Prima dalam hal apa? Pertama, al afiyah fisiknya. Kita diberikan kesehatan, berarti kita prima dari segi fisik. Karena kita bisa prima dari segi fisik, maka fisik itu bisa kita manfaatkan. Manfaatkan untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah. Itu namanya afiyah, ya, fil jasad, ya kan, afiatan fil jasad. Nah, ini. Tapi afiyah itu bukan hanya jasadnya saja. Ada orang yang diberikan jasad yang prima tetapi tidak digunakan jasad yang prima itu untuk melakukan ketaatan pada Allah. Kenapa? Karena dia tidak diberikan afiyah dalam hal apa? Hatinya. Jadi mungkin hatinya tidak prima, badannya sehat tetapi boleh jadi hatinya tidak sehat, sehingga berat hatinya itu untuk berangkat ke masjid, berat hatinya untuk melakukan ketaatan, berat hatinya untuk bangun malam, berat hatinya untuk qiyamul lail, berat hatinya untuk sholat duha, berat hatinya untuk membaca Al-Quran, berat hatinya untuk infak dan sebagainya. Itu berarti afiyah fil jasad saja. Dia hanya mendapatkan kondisi prima jasadnya saja, tetapi dari segi hatinya tidak. Nah, kita minta kepada Allah al-afiyah tadi, bukan hanya afiyah fil jasad, ya, bukan hanya afiyah fisik kita saja, tetapi juga kita minta kepada Allah supaya kita diberikan apa? Kondisi prima dalam hati kita, supaya hati kita ikhlas. Kita melakukan amal bukan karena siapa-siapa, kita melakukan amal karena Allah. Kita begitu, sehingga ketika orang itu hatinya prima, hatinya afiat tadi, maka hatinya itu bersih. Ketika hatinya itu bersih, dia melakukan amal, semangat amalnya, fisiknya menunjang, hatinya bersih, maka jadilah. Jadi kalau salah satu saja, fisiknya oke, tapi hatinya tidak oke, nggak jalan, ya. Atau hatinya bersih tapi fisiknya tidak mendukung, juga susah kadang-kadang.
masih muncul ngeluh, ya kan? Apalagi seperti sekarang kan musim pandemi, dikasih susah nafas ngeluh. Ya, padahal kalau kita berpikir, ini akhirnya nanti kembali kepada pikiran dan hati kita. Kalau pikiran dan hatinya itu afiat, maka dia diberikan ujian oleh Allah berupa bala itu, tetap saja dia sehat. Sehat dalam arti pikirannya sehat, husnudzonnya kepada Allah nggak hilang. Gitu. Kadang-kadang kan ada orang begitu, saya ini perasaannya Allah, sudah ahli ibadah, rajin ke masjid, tapi kenapa saya diuji begini? Nah, kadang-kadang ada begitu. Itu berarti apa? Hatinya tidak afiat. Nah, ini hatinya tidak afiat. Nah, jadi makanya hatinya harus afiat. Hatinya harus sehat, harus prima, harus bersih, harus. Nah, kalau hatinya itu bersih, dia selalu husnudzon. Ya, dia selalu husnudzon. Diuji dengan ujian apapun dia husnudzon kepada Allah. Itu kalau hatinya afiat. Dikasih kesulitan, dia tetap husnudzon kepada Allah, gak pernah suudzon kepada Allah. Memangnya kita tahu dengan qada dan qadar yang menimpa kita? Gak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu, nggak pernah tahu dengan qada dan qadar yang menimpa kita. Yang maha tahu itu adalah Allah. Nah, persepsi baik dan buruk tentang qada dan qadar yang menimpa kita itu dari kita, bukan dari Allah. Kita yang mempersepsikan apa yang Allah berikan pada kita itu, oh, ini buruk karena nggak sesuai dengan keinginan kita. Kalau baik kita katakan, oh, ini qada dan qadar yang baik. Giliran yang buruk, karena kita nggak suka, kita katakan ini qada dan qadar yang buruk, padahal dua-duanya dari Allah. Karena itu penting husnudzon. Supaya bisa husnudzon bagaimana? Tadi itu kita harus afiat. Afiat dalam hal apa? Pikirannya afiat, hatinya afiat. Kemudian nanti jasadnya juga diberikan afiat Allah. Nah, ini yang kita minta. Dan itulah yang diberikan tafadhul, menjadikan orang itu punya kelebihan ibadahnya, ketaatannya itu di situ. Afiahnya tadi itu menjadikan dia seperti itu. Ini yang diingatkan. Wa yadrikuna ma indahu bitta'ah. Mereka akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Jadi orang yang diberikan afiah tadi, ada yang menggunakan badannya yang prima tadi untuk melakukan ketaatan. Tergantung tadi itu, apakah hatinya, apakah pikirannya itu afiah atau tidak. Kalau hatinya, pikirannya afiah, maka fisiknya yang afiah tadi itu akan dia gunakan. Maka di situ ada tafadhul, ada yang satu punya kelebihan dari yang lain. Jadi ini makanya penting. Nah, disinilah pentingnya kita itu selalu berdoa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaan, wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwaku ini, fa innaka khairu man zakkaha, karena Engkau adalah zat yang maha membersihkan jiwa. Karena dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi jiwa itu siapa yang membersihkan? Siapa yang motori? Siapa yang membersihkan? Kita. Ya, makanya Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, selalu menjaga jiwanya itu tetap bersih. Ya, kita minta kepada Allah supaya Allah menjaga jiwa kita, menjaga, ya, memberikan kita selalu jiwa yang bersih tadi itu. Ya, kalau ada yang kotor kita juga minta diberikan oleh Allah kekuatan untuk membersihkan tadi itu. Nah, jadi kita ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga supaya jiwa tadi itu bersih. Makanya qad aflaha man zakkaha, artinya yang selalu membersihkan jiwanya. Ibnu Abbas itu menjelaskan iman kita itu seperti baju. Al-imanu misla saw, kata beliau, iman itu seperti baju. Kenapa tadi ada istilah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha? Ya, dan merugilah, celakalah orang yang mengotori jiwanya. Jadi makanya kalau orang itu maksiat, ingat maksiat itu akan mengotori jiwa kita. Ya, apapun, mau lesannya, mau matanya, mau telinganya, mau tangannya, mau kakinya, maka ingat itu akan mengotori jiwa kita. Ya, waqad khaba man dassaha. Nah,
Jadi kalau kita kembali kepada konteks tadi, artinya bahwa kita ini diberikan kemampuan, diberikan kekuatan oleh Allah, maka kita minta kepada Allah supaya Allah menjaga jiwa kita agar jiwa kita tetap bersih ya. Dan ketika kita tahu ada yang kotor, kita harus segera bersihkan jiwa itu doa kita ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha tadi itu. Dan itu termasuk tadi yang menjadi ciri tafadul orang satu dilebihkan yang lain karena dia diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, afiah jasadnya, afiah hati dan pikirannya tadi itu. Nah, karena itu penting ya, ngaji itu sebenarnya ngaji ya seperti ini, kita duduk di masjid mendengarkan kajian itu bagian dari selalu menjaga supaya apa? Hati kita ini selalu bisa kita bersihkan, pikiran kita selalu bisa kita bersihkan. Karena kadang-kadang kan tidak ada manusia yang sempurna, dan setan itu Bapak Ibu sekalian, itu pekerjaannya kan 24 jam mereka. Setan itu pekerjaannya 24 jam ya kan? Mungkin saya pernah cerita ya, jadi bagaimana setan itu datang bahkan di saat setelah kita ya, misalnya dalam satu riwayat itu disebutkan setan itu masuk ke dalam diri suami istri, padahal suami istri itu boleh jadi dia baru saja berhubungan, sehingga akhirnya baru berhubungan itu suami istri itu bisa berantem. Sampai begitu setan itu, saking jahatnya mereka kepada kita, saking bagaimana mereka itu menjadikan kita ini sebagai target incaran mereka. Makanya jangan lengah ya, jadi kita ini tidak boleh lengah. Bagaimana supaya kita tidak lengah tadi itu? Kita harus selalu ingat, kita harus selalu punya pegangan ya dengan ilmu, dengan sakofah tadi itu yang menjadi pegangan kita untuk kontrol terus ya. Ini. Nah, jadi di sini disebutkan wa yudrikuna ma inda ta'ah. Setelah mereka diberikan afiat, maka mereka akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Dengan apa? Ketaatan mereka lakukan. Jadi afiat tadi itu diberikan oleh Allah. Kemudian setelah mereka mendapatkan afiat, mereka akan menggunakan afiat mereka miliki tadi itu untuk mendapatkan maqam, kedudukan di sisi Allah. Jadi masing-masing kita ini punya kedudukan yang berbeda-beda di sisi Allah. Dengan apa? Ketaatan kita, bukan karena nasab kita, bukan karena yang lain, tetapi karena ketaatan kita. Ini ya, makanya belum tentu orang yang berilmu itu makomnya lebih tinggi daripada orang biasa, karena tergantung pada ketaatannya. Bahkan nanti orang yang berilmu itu pertama kali mereka diantara yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah tadi itu. Nah, ini makanya kita harus pahami. Jadi kita ini diberikan ilmu, diberikan afiat tadi, diberikan ya kondisi prima baik dari segi fisik maupun yang lain tadi. Itu tujuannya apa? Agar itu bisa kita gunakan untuk melakukan ketaatan. Nah, ketika kita melakukan ketaatan, disitulah makom kita, kedudukan kita dengan Allah ya, yaitu makom taat tadi itu. Ini yang diingatkan oleh Umar. Wa yudrikuna ma indahu ta'ah. Hamba Allah itu, karena Allah itu adalah Rabbnya manusia dan manusia itu adalah hambanya Allah, mereka dilebihkan satu dengan yang lain, bukan afiahnya tadi, maka mereka bisa mendapatkan kedudukan makom di sisi Allah dengan apa? Ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Umar, "Fandurul amru alladzi ra'atan Nabi alaihi." Maka coba perhatikan perkara itu. Alladzi ra'atan Nabi, di mana kamu telah melihat Rasulullah alaihi. Ya, tetap menepati perkara itu. Rasulullah itu manusia satu-satunya ya. Artinya karena beliau ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi. Ya, ketika baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya manusia yang maksum. Sahabat-sahabat atau yang lain tidak ada yang maksum.
artinya terjaga dari dosa, terjaga dari maksiat, itu Rasulullah. Tapi perhatikan bagaimana Rasulullah yang tidak punya dosa, ya, Rasulullah itu dosanya sudah diampuni, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tapi lihat bagaimana Rasulullah ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, Masya Allah. Ya, lihat bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah sampai kakinya bengkak. Itu Rasulullah SAW. Ya. Bandingkan dengan kita yang tidak masuk, tapi ibadahnya seperti apa dibanding dengan Rasulullah. Rasulullah infaknya, sedekahnya, lihat bagaimana luar biasa, jihadnya, dakwahnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Itu Rasulullah SAW. Itu nanti yang diingatkan oleh Umar, wa yudrikuna ma indahu bitta'ah. Mereka akan mendapatkan maqam insya Allah karena ketaatannya. Rasulullah adalah manusia yang paling bertakwa, Rasulullah adalah manusia yang paling taat. Makanya maqamnya Rasulullah SAW di sisi Allah juga luar biasa. Nah, sahabat Nabi ini meniru Rasulullah, sehingga mereka juga memiliki maqam yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan dari Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi supaya orang itu tidak membanggakan, oh aku ini sahabat Nabi, oh aku ini pamannya Nabi, dan Nabi mengalir di dalam darahku. Itu tidak boleh dijadikan sebagai kebanggaan, tapi yang kita harus jadikan, ya, patokan itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Kemudian apa kata Umar bin Bu'isa ila an faraqana, sejak baginda itu diutus sampai baginda itu meninggalkan kita, falzamhu, maka kamu harus terikat dengan itu, fa innahu al-amru, karena itu adalah perkara yang menentukan. Ini kata Umar bin Khattab. Jadi itu kamu jadikan pegangan, karena itu adalah perkara menentukan. Hadi idoti, katanya, ini adalah nasihatku, mau idoku, iya kepadamu. Intaraktaha, kalau kamu meninggalkan nasihatku ini, warawibta anha, dan kamu tidak menyukainya, habita amaluka, maka amalmu akan sia-sia. Ingat, amalmu akan sia-sia. Jadi orang itu kalau dia sombong, membanggakan kedudukan, membanggakan nasab tadi, membanggakan hubungan tadi, maka dia amalnya akan sia-sia. Wa kunta minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang rugi, kata Sayyidina Umar. Kamu akan menjadi orang yang rugi. Walamma arata yusarrihahu, dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas hendak meninggalkan Umar bin Khattab, da'ahu, maka kemudian beliau mendoakan saat faqala, ya, ini kan da'ahu itu bisa berarti mendoakan, juga bisa, atau bisa berarti memanggil, ya. Dalam konteks ini memanggil. Jadi sebelum beliau ini istilahnya ditahan dulu, jangan pergi dulu, beliau memberi nasihat lagi. Nah, di antara nasihat berikutnya yang beliau sampaikan, ini kot walaituka harbal iroki, aku mengangkat kamu untuk memimpin perang, ya, membebaskan Irak. Fakhfat wasiyati, maka jagalah wasiat. Fa innaka tuqtimu ala amrin syadidin, karena kamu akan melangkah untuk melakukan perkara yang berat, karihin, perkara yang tidak disukai, la yukhallisuhu minhu ilal haq, yang tidak ada yang bisa lolos darinya kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Jadi yang bisa menjadikan kita lolos dari perkara-perkara yang berat itu, yang bisa menjadikan kita istilahnya selamat itu, karena kebenaran yang kita pegang, karena keikhlasan yang kita miliki. Fa'awid nafsaka, ya, wa man ma'akal khairat, maka kamu, ya, harus menyiapkan dirimu, maka kamu harus membekali orang-orang yang bersamamu dengan apa? Dengan al-khairat, dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kamu harus selalu melakukan amal soleh. Orang-orang yang bersama kamu harus selalu melakukan amal soleh. Wastaftih bihi, dan mintalah
Ya, mintalah dengan kebaikan itu, dengan amal saleh itu kamu diberikan futuh. Ini penting. Jadi kita itu sering kali minta supaya kita ini dibukakan rezeki, tapi kita nggak mau taat sama Allah. Makanya kadang-kadang ada orang hidupnya miskin, susah. Jadi dia itu hidupnya susah itu karena amalnya, ya, amalnya karena dia tadi tidak mau taat. Begitu tidak mau taat, kemudian diuji dengan kesulitan, tambah susah lagi. Karena kebaikan atau amal saleh yang kita lakukan ini boleh jadi itu menjadi kunci, bisa kita pakai menjadi kunci untuk apa? Agar kita ini dibukakan pintu-pintu kemudahan oleh Allah, pintu-pintu pertolongan oleh Allah, gitu. Jadi pertolongan dan kemudahan Allah berikan pada kita itu bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi di sana boleh jadi karena ada amal-amal saleh yang kita lakukan sehingga kita dibukakan pintu oleh Allah. Wa'lam anna likulli adatin atadan. Jadi kata beliau, ingat setiap ada, ya, kebiasaan itu dia ada bekalnya. Fa'atadul khairi as-sabru. Jadi kalau kita ingin melakukan, ya, kebaikan itu bisa jadi dia menjadi kebiasaan kita. Itu bisa menjadi kebiasaan kita. Tapi ingat, kita tidak akan istiqamah melakukan kebaikan kalau kita tidak sabar. Jadi sabar itu merupakan bekal orang untuk melakukan kebaikan. Coba Bapak sekalian bisa istiqomah sholat jamaah di masjid. Istiqomah sholat jamaah di masjid itu bagian dari adat, bagian dari kebiasaan. Coba itu merupakan kebiasaan kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kebiasaan baik tadi itu bisa menjadi kebiasaan kita? Kuncinya apa? Sabar. Kita melakukan amal soleh, kalau kita tidak punya modal sabar, nggak bisa kita melakukan amal soleh. Ya kan? Pengen cepet. Ya kan, kalau ada pekerjaan menjadi alasan, mau nggak ada pekerjaan aja jadi alasan, apalagi ada sesuatu. Jadi modal kita, bekal kita untuk melakukan kebaikan itu adalah as-sabru, sabar. Fas-sabru as-sabru. Karena itu kamu harus selalu sabar. Ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Sabar. Ala ma asabaka aw nabaka. Kamu harus sabar terhadap apa saja yang menimpa kamu, harus sabar. Ya. Kita diberi ujian tadi. Kadang-kadang kita ini sudah taat terus diuji oleh Allah. Mungkin ada kehilangan mobil, kehilangan apa, ditipu orang dan sebagainya. Sabar. Itu caranya Allah supaya kita mendekat kepada Allah. Sabar. Ya. Saya pernah cerita kisah Laila dan Majnun, ya kan? Justru ketika orang itu dekat dengan Allah, maka Allah jadi orang itu banyak diuji. Ketika dia banyak diuji, itu justru tandanya Allah cinta. Gitu. Makanya para nabi itu jangan dikira mereka hidupnya ringan, justru karena mereka itu saking dekatnya dengan Allah, saking cintanya Allah dengan mereka, ujian mereka juga jauh lebih banyak daripada kita. Makanya orang-orang soleh ini, masya Allah, ujiannya banyak. Ya, ujiannya banyak. Ya. Maka kamu harus sabar dengan apa yang menimpa kamu. Kata Umar bin Khattab, kalau kamu sabar maka kamu akan selalu menjadi ahlul khair, orang yang baik, karena kesabaran itu adalah bekal dari kebaikan tadi. Yastami laka khasyatullah, akan terhimpun pada dirimu tadi itu rasa takut kepada Allah. Jadi kalau kita itu selalu sabar, kemudian kita sabar dengan apapun yang kita alami itu, maka rasa takut pada Allah tadi itu akan menghimpun atau terhimpun ya di dalam diri kita dan menjadikan kita bisa terus berada dalam ketaatan. Wa alam anna khasyatullah tajtami fi amrayni. Ingat, rasa takut pada Allah itu terhimpun pada dua hal, kata Umar bin Khattab. Fi ta'atihi, yang pertama ketika kamu taat.
kepada Allah. Wastinabi maksiatihi, yang kedua ketika kamu menjauhi maksiat dari Allah. Jadi taat kepada Allah, menjauhi maksiat, itu yang membuat kita, ya, artinya orang itu punya rasa takut kepada Allah, dan karena rasa takut kepada Allah tadi maka dia memiliki dua, taat kepada Allah, dan yang kedua menjauhi maksiat. Kemudian wa inna ma'ata'ahu man ata'ahu. Nah ini nanti rahasianya ya Bapak sekalian. Siapa saja yang mentaati Allah, maka Allah akan, ya, inna ma'ata'ahu man ata'ahu. Jadi kalau orang itu mentaati Allah, ya, Allah akan jadikan dia taat kepadanya bibughdi dunia. Jadi kalau orang itu taat pada Allah, perasaan dia kepada dunia itu nggak ada, dia membenci dunia. Makanya tadi kita sampaikan di awal, orang yang mencintai dunia itu berarti dia sedang menuju jalan kebinasaan. Dengan dunia itu berat banget, dunia itu betul-betul istilahnya itu mengikat hatinya. Kita boleh kaya, nggak apa-apa kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu mengikat hati kita. Mau infak berat, mau wakaf berat, mau sedekah berat, itu dunia itu gandoli, istilah orang Jawa itu gandoli hati kita. Na'udzubillah. Ya. Jadi orang yang taat kepada Allah itu cirinya adalah orang itu tidak suka dunia, dibughdi dunia. Ya, wa hubbil akhirah. Dia membenci dunia. Dia enggak, artinya ada dunia itu ada di tangan dia. Boleh jadi dia menguasai dunia, tapi itu tidak ada di dalam hatinya. Tidak dimasukkan di dalam hatinya. Yang ada di dalam hatinya itu adalah akhirat. Makanya kata guru kami Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki itu beliau mengatakan kalau orang itu cinta akhirat, hatinya itu isinya akhirat, mudah bagi dia itu membagi dunia gitu. Tapi kalau orang itu hatinya gak ada akhirat, dunia itu susah dia bagi. Gimana membagi wong dunia ada di hatinya? Gak bisa. Jadi kalau kita ingin mudah membagi dunia, kuncinya hati kita harus kita kosongkan dari dunia, diisi dengan akhirat, supaya dunia itu cuma di tangan saja. Kalau dunia itu cuma di tangan saja, kalau kita bagi, ngasih ke orang itu gampang, ringan banget, nggak mikir gitu. Itu kalau hatinya itu ada akhirat dan dunia itu hanya di tangan gitu. Itu kuncinya orang yang mencintai, orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa asahu man asahu. Begitu juga sebaliknya, orang itu kalau maksiat kepada Allah, Allah jadikan orang itu ya kayak begitu itu. Dengan cara apa? Orang yang maksiat kepada Allah tadi dijadikan maksiat tadi itu bihubbid dunia, dengan mencintai dunia, wa bughdil akhirah. Dunia itu betul-betul nyengkram hatinya, sehingga akhirat itu ya mungkin hanya di bibir saja mungkin, ya. Sehingga akhirnya apa? Berat sekali. Orang itu untuk melakukan ketaatan berat sekali karena hatinya itu dipenuhi dengan dunia. Pikirannya kerja, duit, materi terus begitu. Nah kalau sudah kayak begitu berat, ya. Orang itu akhirnya maksiat, gampang sekali dia maksiat. Jabatan, gampang sekali maksiat. Ya ini nomor. Ya sedikit lagi, ya saya ingin tambahkan. Walil qulubi haqa'iq. Hati itu mempunyai haqa'iq, ya, mempunyai fakta, mempunyai realitas. Yunshi'uhallahu insan minha asir. Jadi hati itu mempunyai fakta. Di dalam hati kita itu Allah tumbuhkan apa? Ada yang tersembunyi dan ada yang alani, ada yang tersembunyi. Jadi rahasia kita itu punya, hati kita itu punya rahasia. Hati kita itu punya rahasia, punya ciri di dalam hati kita itu. Ada yang tersembunyi dan ada yang tampak. Ini kata beliau. Fa'amal alaniyatu, yang tampak, fa'ayyakuna hamidu wa dhamuhu fil haqqi sawa. Orang yang hatinya bersih, dipuji orang, dicela orang itu biasa. Itu orang yang ikhlas. Kelihatan secara dohir itu kelihatan begitu. Dia dipuji nggak senang, dimaki, dibully biasa saja. Itu orang yang hatinya, ya, orang yang hatinya bersih. Itu tampak syarat. Wa masir, adapun yang rahasia. Jadi hati kita yang tadi
penuh dengan cinta kepada Allah, Allah juga cinta kepadanya. Itu punya rahasia. Apa rahasianya? Nah, ini nanti kaitannya dengan apa? Karomahnya dia. Ini yang gak kelihatan. Maka fayu'rafu biduhuril hikmah min qalbi, tampak dengan adanya hikmah dari hatinya, kebijaksanaan. Ala lisanihi, kalau ngomong bijak. Wa mahabbatin nas, orang itu mencintai dia. Jadi kalau ada orang begitu dicintai, itu sebenarnya cermin hatinya, ya. Makanya orang gak boleh ngiri. Ilmunya banyak, kedudukannya luar biasa, orang benci kepada dia, itu berarti alamat hatinya. Tapi sebaliknya ada orang yang Masya Allah, ya, istilahnya sakbiahnya, masanya itu banyak sekali, orang suka sekali dengan dia, itu juga karena hatinya. Itu rahasia yang Allah tunjukkan. Itu yang tadi disebut oleh Umar bin Khattab, itu ada yang sifatnya sir, ada yang sifatnya alani, ya kan? Nah, yang sir itu yang orang dia sendiri tidak sadar kalau ternyata orang itu mencintai dia. Nah, ini yang orang tidak sadar. Makanya orang itu punya masa dicintai orang itu nggak bisa dicari, nggak bisa dibentuk, nggak bisa. Itu haibah namanya. Haibah itu Allah yang memberi. Itu nggak bisa dicari, nggak bisa direkayasa, ya kan? Orang mau nyewa bazir berapapun, kalau Allah tidak memberikan haibah kepada dia, nggak ada artinya itu, nggak ada artinya. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Maka di sini disebutkan wa bi mahabbati masi fala tazad fi tahabbubi. Maka kamu jangan menolak kalau ada orang yang, jadi jangan menolak dicintai. Karena orang mencintai kita itu haknya dia. Kita tidak boleh menolak dicintai. Fa innan nabiyyina qad sa'alu mahabbatahum. Karena Nabi itu minta. Justru Nabi itu minta supaya Nabi itu dicintai. Ya, dicintai manusia dan sebagainya tadi. Wa innallaha idza ahabba 'abdan, kalau Allah itu sudah mencintai manusia, maka habbabahu, Allah itu jadikan orang itu mencintai, ya. Wa idza abghadha 'abdan baghadahu. Jadi kalau Allah itu menjadikan orang itu dicintai oleh Allah, biasanya Allah ciptakan cinta ke dalam hati hambanya, sehingga hamba-hamba itu mencintai orang itu. Sebaliknya kalau Allah itu membenci hamba, bahwa Allah ciptakan kebencian ke dalam hati hamba-hambanya untuk membenci orang itu. Fa'tabir manzilaka indallahi ta'ala bi manzilatika indan nas. Maka kamu jadikan pelajaran kedudukan di mata manusia itu, artinya lihat orang-orang itu mencintai kamu atau tidak. Kalau orang-orang mencintai kamu, ya, itu artinya tadi itu rahasianya Allah yang Allah tunjukkan. Bukan cinta karena dibikin, ya, karena ada apa namanya pencitraan, dikemas sebagaimana, itu bikinan, bukan itu rekayasa, bukan itu, tapi cinta yang hakiki tadi yang Allah ciptakan tadi. Nah, itu kalau kita mendapatkan itu fadl yang Allah berikan, ya, meskipun itu juga tidak boleh kemudian membuat kita sombong, membuat kita bangga, tidak boleh, karena Allah bisa mengambil itu seketika, kapan saja. Ya, ini makanya penting ini. Memang yasharu ma'aka fi amrika, ya, yaitu dari orang-orang yang menyertaimu, bersamamu dalam urusanmu. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi intinya pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian kita di pagi hari ini, jadi Masya Allah, ya, kuncinya dari apa? Ketaatan dan menjauhi maksiat. Orang yang taat pada Allah, dia akan tumbuhkan cinta kepada akhirat, hatinya dikosongkan dari dunia. Sebaliknya orang kalau maksiat, berarti hatinya akan diisi dengan dunia, akhiratnya entah kemana ini. Dan kalau orang itu sudah hatinya dipenuhi dengan ketaatan pada Allah, dipenuhi dengan akhirat tadi, Allah akan mencintai dia, dan Allah akan apa? Tumbuhkan cinta kepada hamba-hambanya. Dan ini ada hadisnya yang disebutkan, ya, dalam hadis itu. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu disebutkan innallaha idza ahabba 'abdan. Jadi kalau Allah itu mencintai seorang hamba, Allah itu panggil Jibril, da'a Jibril, panggil Jibril. Allah kemudian katakan pada Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Jibril, aku mencintai si fulan, maka kamu cintai fulan karena aku mencintainya. Masya Allah. Kemudian summa yunadi,
lalu Jibril naik ke langit. Yunadi memanggil fis sama, penduduk-penduduk langit diberitahu oleh Jibril. Fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Allah mencintai si fulan, maka kalian cintailah si fulan. Fayuhibbu ala sama, maka kemudian seluruh penghuni langit mencintai fulan tadi. Masyaallah. Summa yudallahu al-qabul fil ardi. Setelah penghuni langit semuanya mencintai si fulan, maka dia pun akan dicintai penduduk bumi. Masya Allah. Jadi ini makanya penting ya, kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Ini menjaga hubungan dengan Allah, mencintai Allah tadi. Tapi sebaliknya, ketika Allah itu membenci seseorang, Allah juga bakal Jibril. Allah katakan, Jibril, aku benci orang itu, aku benci si fulan, maka bencilah dia. Maka Jibril juga memanggil ahli langit, seluruh penghuni langit tadi. Disampaikan oleh Jibril kepada mereka bahwa Allah membenci si fulan, maka bencilah si fulan ini. Maka semua pun membencinya dan penghuni bumi pun semua membenci. Maka disinilah kita melihat bagaimana kebencian manusia kepada kedoliman, termasuk rezim-rezim yang dolim, yang despot di seluruh dunia itu tadi itu. Karena apa? Allah membenci dia. Ketika Allah membenci dia, Allah meminta Jibril untuk membencinya. Jibril mengatakan seluruh penghuni langit itu membencinya, maka penghuni bumi tidak ada yang menyukainya. Itu yang terjadi. Na'udzubillah, semua kuncinya apa? Ketaatan dan kemaksiatan. Jadi kalau kita taat, insya Allah Allah akan mencintai kita. Tapi kalau kita maksiat, Allah akan membenci kita. Saya kira itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semoga kajian pada pagi hari ini menjadi setitik ilmu yang bisa menerangi hati kita, menjadikan jasad kita afiat, menjadikan hati kita afiat fid dunya wal akhirah, dan insyaallah ya kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya kita mendapatkan jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.